Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahan Nabil Hakiki. Saya akan menjelaskan tentang CRUD yang kode program yang sudah saya buat. Nah, dan ini tampilan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan referensi template saya. Referensi template saya dari website ini. Saya mendownload yang ini, lalu hasilnya saya ubah sedikit dan jadi seperti ini. Yang hanya saya gunakan hanya sebagian yang ini. Lalu saya akan memperkenalkan juga, menjelaskan kode programnya. Di sini pertama kita membuat data migration. Ini migration semua tabel yang sudah saya buat. Lalu setelah migration dan sudah membuat PHP migration di terminal, terus kita lanjut bikin modelnya, dan ini model untuk kejadian bencana. Nah, dan di sini ada menggunakan tipe nama-nama kolomnya, nama tabelnya kejadian bencana, primary key-nya kejadian ID, dan nama kolomnya seperti ini: kejadian bencana, lokasi, RT RW, dampak status, dan keterangan, dan serta media. Media ini untuk meletakkan gambarnya. Selanjutnya kita akan ke bagian controller. Kejadian bencana. Nah, apa sih fungsi fungsi controller itu? Nah, fungsi dari controller itu untuk mengontrol inputan dari data, dan juga untuk ngedit. Nah, di sini merupakan function index, merupakan yang akan pertama ditampilkan di website, dan dia akan nge-return ke kejadian bencana. Dan ini bagian create untuk menambahkan data. Dan ini ada function store. Dan ini untuk validasi datanya, untuk membuat data. Nah, dan ini bagian media untuk gambarnya. Ya, saya mengambil tabel media sebagai penghubungnya dengan tabel-tabel yang lain. Nah, di media ini saya menggunakan redirect, index, sukses, data kejadian berhasil disimpan jika sudah diupload di website. Lalu ada function show untuk menampilkan full tentang data yang sudah diupload, dan edit untuk mengedit data, dan ada function update. Dan lalu ke bagian login controller. Nah, di bagian login controller ini ada untuk validasi untuk login. Jika kondisi Gmail atau passwordnya salah, tidak seperti ini, maka akan muncul tidak bisa masuk, atau admin atau passwordnya salah. Nama email atau password salah. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian view. Nah, di sini saya membuat, pertama kita ke indeks. Indeks ini apa sih? Indeks ini untuk menampilkan data, keseluruhan data secara ringkas. Ini dia kodenya seperti ini. Status kejadian, bagian detail,
Nah, dan ini bagian untuk ngambil elemen yang ada di template. Yaitu selanjutnya menjelaskan tadi udah error sukses Ripple platform. Nah, selanjutnya ke bagian create. Nah, ini merupakan bagian untuk menambah data. Nah, ini tanggal kejadian yang untuk bisa kita tambah, deskripsi, dan RT RW. Lalu, jika sudah diklik, mana data disimpan? Lalu kita akan menjelaskan bagian ID data warga dan COD data. Nah, di sini CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik Bina Desa. Pilih satu dari tabel. Nah, di sini saya memilih bagian tabel yang ini tadi. Ke bencana, kejadian bencana. Dan untuk di sini kan dibilangnya data warga untuk itu untuk tabel warga, tapi saya menggunakan bagian media. Controller media tidak dibikin karena fungsi tabel media hanya untuk menghubungkan. Ini dia. Hanya singkat saja. Ada primary key-nya, tab media ID, nama tabel. Nah, selanjutnya bagian Ripple platform. Ripple platform itu apa sih? Contoh penerapan. Oh, Ripple platform itu untuk mengisi ya. Di bagian view-nya nih, untuk bagian isinya dia nah ini dia bagiannya RT RW lokal. Nah ini yang akan bagian ini yang akan menampung data yang dimasukin, value yang dimasukin juga dari sini sampai ini. Nah itu dia repopulate from. Setelah itu bagian flash data. Flash data di bagian
So kalau tidak salah. Mana dia ya? Kita, so ya ini dia. Ini bagian flash data saya. Oh, yang compact ini ya. Oh ini, session di bagian controller. Controller. Nah, ini dia bagian flash data saya. Nah, jika setelah itu apalagi nih? Setelah itu kita akan melakukan setelah kode selesai dibuat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan menambahkan data atau tambah kejadian bencana di sini. Contohnya kebakaran hutan. Kita masukin tanggalnya, today, lokasi, Riau, RT2, RW2, dampaknya hutan kabut asap. Status sedang ditangani. Keterangan kabut asap yang menutupi pandangan dan membuat sesak nafas. Nah, pilih file. Di sini saya coba download gambarnya dulu. Gambar kebakaran hutan. Save galeri saja. Source file, galeri, simpan data. Nah, di sini datanya kita sudah berhasil disimpan. Nah, ini dia sedang ditangani di paling bawah. Bagaimana sih? Nah, dan selanjutnya saya akan mencoba function editnya. Coba kita ganti saja, kita pusing ini. Coba jika tidak diisi di bagian ini. Ini dia yang flash. Apa tadi? Validation atau repopulate from. Nah, jika tidak dia kosong, tidak bisa. Nah, itu tandanya harus kita isi nama desa Tanjung Mur contohnya. Jakarta. Itu tadi dia contoh terjadi kesalahan tadi itu apa ya, bagian flash data saya.
Nah, jika ingin lihat detail, ini dia bagiannya yang nama foldernya tadi show. Ini dia detailnya. Wih, ini setelah itu ini bagian hapusnya akan mengeluarkan button yang berasal dari JavaScript. Ini saya dapat dari template kalau tidak salah. Oke, nah datanya pun terhapus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan git push. Oh iya, saya di sini sudah melakukannya ya. Kalau ada perubahan nggak bisa kalau tidak salah. Oh ini dia. Dalam melakukan git push, kita bisa ketik git add, nama nama perubahannya atau nama git commit min m, terus tambahkan namanya, lalu akan muncul seperti ini, tunggu dan berhasil, lalu kasih namanya, mana dia, git push, cobalah sekali lagi. Git min m. Udah itu push. Ya berhasil. Kita bisa cek di mana xg refresh, baru Cerudinio ini. Baiklah, sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video saya.